Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasa Karsari. Saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan 30 SPKI. Kalian semua pasti tahu kan tentang gerakan 30 SPKI, atau mungkin dari kalian ada yang sudah menonton filmnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang G30 SPKI. Yuk kita bahas bersama. Sebelumnya, kalian tahu tidak? Pada tahun 1948, PKI juga pernah melakukan pemberontakan di Madiun loh. Dan setelah peristiwa pemberontakan di Madiun, citra PKI menjadi buruk dan bahkan dibenci oleh rakyatnya. Tetapi, pada tanggal 30 September 1965, PKI kembali melakukan pemberontakan, yaitu dengan menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang dianggap anti komunis di Jakarta dan di Yogyakarta. Wah, kira-kira apa ya yang melatar belakangi terjadinya gerakan 30 SPKI? Ada beberapa hal nih yang menyebabkan terjadinya G30 SPKI. Yang pertama yaitu tentang isu Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah ide dari PKI yang ingin mempersenjatai kaum buruh dan kaum petani. Tetapi rencana yang diajukan PKI tersebut ditolak oleh Angkatan Darat di bawah pimpinan Jenderal A.H. Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Angkatan Darat menentang keras penyusupan kaum komunis dalam angkatan bersenjata. Pertentangan tersebut mendorong PKI menyebarkan isu adanya Dewan Jenderal yang berencana merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Isu yang kedua yaitu tentang sakitnya Soekarno. Isu ini menimbulkan kepanikan di berbagai pihak. Karena seperti yang kita ketahui, Soekarno sangat berpengaruh pada saat itu, dan timbul perdebatan siapa yang layak menggantikan Presiden Republik Indonesia jika Soekarno meninggal dunia. Hal tersebut membuat PKI berpikiran untuk menggantikan kekuasaan Soekarno. Karena pada saat itu PKI merupakan partai dengan jumlah suara terbesar di Indonesia, yang membuat mereka merasa layak untuk menggantikan kekuasaan Soekarno. Selanjutnya yang ketiga yaitu permasalahan tanah dan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Salah satu contoh yaitu peristiwa Bandar Betsi, di mana PKI melakukan aksi sepihak dan berusaha menjarah tanah negara. Salah satunya kebun karet milik Perusahaan Perkebunan Negara, PPN. Dan dalam aksi tersebut, TNI ikut berperan dalam melawan komplotan PKI yang berusaha merebut tanah milik tuan tanah. Perselisihan inilah yang membuat hubungan TNI khususnya Angkatan Darat dengan PKI makin rusak. Berdasarkan faktor tersebutlah yang membuat PKI melakukan pemberontakan pada 30 September 1965. Lalu, bagaimana ya proses pemberontakan tersebut terjadi? Yuk kita bahas bersama lagi. Proses pemberontakan berlangsung pada Kamis 30 September 1965. Pasukan pendukung PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo mulai melancarkan aksinya dengan menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang dianggap anti komunis di Jakarta dan di Yogyakarta. Beberapa petinggi Angkatan Darat yang berhasil diculik dan dibunuh oleh PKI adalah 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal R. Suprapto, 3. Mayor Jenderal Mas Tridarmo Haryono, 4. Mayor Jenderal Suwondo Parman, 5. Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan, 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Mihajo, 7. Ade Irma Suryani, dan 8. Letnan 1 Pierre Tendean. Adapun sasaran utama PKI yaitu Jenderal A.H. Nasution berhasil meloloskan diri. Akan tetapi, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani dan ajudannya Letnan 1 Pierre Tendean menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Para perwira militer yang menjadi korban G30 SPKI dibawa ke sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, tidak jauh dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara itu, di Yogyakarta, PKI mengadakan aksi dengan melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso Darmo Kusumo dan Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. Kedua perwira tersebut diculik dan dibunuh di daerah Kentungan.
Begitulah proses atau jalannya pemberontakan beserta dengan korban dalam gerakan 30 September tersebut. Lalu, apa sih upaya yang dilakukan pemerintah dalam penumpasan gerakan 30 September 1965? Langkah awal yang dilakukan pemerintah untuk menumpas gerakan 30 September 1965 adalah menetralisasi pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kelompok gerakan 30 September 1965. Lalu, pada 1 Oktober 1965, Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD yang sekarang bernama Komando Pasukan Khusus Kopassus di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil merebut kembali studio RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi bentrokan senjata atau pertumpahan darah. Lalu, pasukan Batalion 238 Kujang atau Siliwangi berhasil menguasai lapangan Banteng dan mengamankan markas Kodam Jaya dan sekitarnya. Kemudian Batalion 1 Kavaleri berhasil mengamankan BNI Unit 1 dan percetakan uang negara di daerah Kebayoran. Selanjutnya, pada 2 Oktober 1965, pasukan Angkatan Darat berhasil membebaskan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dari pasukan-pasukan pro-PKI. Dan pada 3 Oktober 1965, operasi militer dilanjutkan dengan menyisir kawasan Lubang Buaya yang menjadi tempat latihan kemiliteran simpatisan PKI. Dalam penyisiran tersebut, pasukan operasi militer berhasil menemukan korban penculikan dan pembunuhan PKI di sebuah sumur tua. Para korban kemudian dimakamkan dalam upacara kenegaraan pada 5 Oktober 1965 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sementara itu, jenazah 2 perwira yang dibunuh di Yogyakarta baru ditemukan pada 21 Oktober 1965. Kedua jenazah tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta pada 22 Oktober 1965. Perwira Angkatan Darat yang menjadi korban pemberontakan PKI tersebut dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham tentang gerakan G30 SPKI? Semoga bisa dipahami ya. Oh iya, selain itu, hingga saat ini, pemberontakan G30 SPKI masih menjadi peristiwa kontroversi loh. Hingga saat ini, banyak versi yang menjelaskan tentang peristiwa G30 SPKI. Oleh karena itu, kita perlu bersikap kritis menanggapi informasi tentang pemberontakan G30 SPKI tersebut ya. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena saya dalam proses belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.